Selama kita masih anggap orang yang kita bantu itu lebih butuh, ini keliru. Harus kita tahu kita lebih butuh daripada dia. Karena melalui dialah dicatat di timbangan amal kita. Majelis Bijak, meneduhkan hati, mencerahkan jiwa. Baik, sedikit menyinggung dulu masalah kedermawanan sebelum kita baca hadis tentang masalah singgungan Imam An-Nawawi rahimahullah berhubungan dengan bab kedermawanan di Ramadan ini. Memang kedermawanan itu bagian daripada keimanan kita. Jadi memang dalam Islam kita dianjurkan untuk dermawan, suka memberi, ya, suka bersedekah, suka berbagi, suka mendahulukan orang lain, itu kedermawanan namanya. Ini bagian daripada agama kita. Lawannya bakhil, pelit, perhitungan bukan pada tempatnya, ini justru sifat buruk. Dan Allah sebutkan itu adalah salah satu ciri daripada orang-orang munafik. Mereka tidak mau sama sekali berinfak di jalan Allah. Mereka selalu pelit. Tapi Nabi SAW contohkan kepada kita justru sebaliknya. Beliau sangat dermawan. Di bulan Ramadan beliau maksimal dan setelah Ramadan beliau terapkan lagi. Ya. Makanya bulan Ramadan tadi kita katakan bulan untuk peningkatan skillnya, pelatihannya. Ya. Kita kalau pelatihan kita maksimalkan maka insya Allah setelahnya akan lebih ringan kita untuk aplikasikan. Nah, seperti itu kurang lebih. Orang-orang yang biasa mau tanding, misalnya contoh kita bukan menghalalkan masalah tinju, tapi kalau orang mau tinju, dia pasti di pelatihannya itu akan maksimal. Tujuannya nanti kalau sudah tanding, dia sangat mudah untuk menerapkan apa yang dia lakukan pada saat pelatihan. Nah Ramadan seperti itu sebenarnya, orang sedang pelatihan. Supaya nanti pada saat kita terapkan 11 bulan ke depan jauh lebih mudah gitu ya. Nah kedermawanan ini memang bagian daripada syariat. Makin suka kita berbagi jalan Allah, maka makin sempurna iman kita. Justru Nabi SAW mengatakan, wassadaqatu burhan. Sedekah itu yang dikeluarkan tanda-tanda bukti keimanan seseorang. Kalau orang sudah mau berkorban, mau mengeluarkan apapun yang dia inginkan atau yang dia sukai, diberikan kepada orang lain, berarti itu tanda-tanda keimanannya. Itu tanda-tanda keimanannya. Ada level-level kedermawanan tentunya. Level yang paling rendah adalah dia memberi kalau diminta. Itu level paling rendah. Dan usahakan kita selalu upgrade diri kita. Naikkan kualitas ibadah kita. Kalau kita selama ini hanya nunggu siapa yang minta baru kita kasih, berarti itu kita masih berada di level yang paling rendah kedermawanan. Berarti kalau tidak ada yang minta, ya udah dia nggak kasih. Gitu kan? Dia akan tidak sedekah. Ada orang sampai seminggu nggak sedekah, sebulan nggak sedekah. Apalagi kalau udah tinggal di komplek yang eksklusif misalnya, keluar dari komplek tidak ada pemulung, tidak ada orang fakir, dia juga tidak pernah mau cari tahu tentang yayasan sosial misalnya sehingga dia bisa bersedekah melalui online misalnya. Dia keluar dari kompleknya langsung masuk tol, keluar langsung ke kantor, pulang pun begitu. Jadi bisa dikatakan tidak ketemu sama orang-orang yang minta. Sementara ada hadis Bukhari, kata Nabi SAW, kalau tiba pagi hari maka Allah turunkan malaikat dua, yang satu mengatakan, ya Allah lapangkanlah rezeki orang yang bersedekah, itu setiap hari. Dan yang satu mengatakan, ya Allah binasakanlah orang yang pelit. Kata Ibnu Hajar rahimahullah, maksudnya binasakan jiwanya dan juga hartanya. Nah seperti itulah ya. Jadi memang kita harus fahami baik-baik, kedermawanan itu bagian daripada agama kita. Dan kalau kita masih berada di level yang pertama, yaitu kapan dimintai baru kita kasih, maka itu berarti level yang sangat rendah. Ya, dan tidak masuk dalam level ini kalau ada orang yang masih negosiasi. Misalnya sudah jarang orang minta, pada saat orang minta pun dia masih negosiasi sama syaitan untuk tidak memberikan. Dengan segala macam su'udzon atau sangka buruknya. Misalnya dia mengatakan, oh ini kan orang masih kuat, oh dia mungkin pura-pura sakit dan segala macam hal. Padahal tugas kita pada saat sedang diminta adalah memberi, eksekusi dan bukan negosiasi. Ya. Karena syaitan biasa mengatakan segala macam hal supaya bisikan supaya kita tidak melakukan itu. Padahal bisa saja itu adalah amal terakhir kita. Dari mana kita tahu kalau itu adalah sedekah terakhir kita? Dari mana kita tahu kalau itu adalah sujud dan zikir kita yang terakhir? Kita tidak pernah tahu. Ya. Kemarin pada saat umroh terakhir, seingat saya mungkin kemarin sempat saya singgung juga ya. Salah satu sahabat kami, kepala cabang Uhud Tour di kota Makassar, sehat Masya Allah, berangkat. Sempat sama saya ke Aqsa, sempat ke Madinah, sempat umroh sama-sama. Bahkan pada saat selesai tawaf, karena kami tawafnya habis duhur jadi lebih cepat, itu dia sampai tunjuk jamnya, dia mengatakan, Ustaz cepat banget ya Masya Allah, 40 menit kita sudah selesai tawaf gitu ya. Habis itu makan malam sama saya, besoknya subhanallah sholat subuh sama saya juga. Habis sholat duha, dia rasa sesak nafas, dibawa ke rumah sakit, lalu meninggal dunia.
Ya, begitu mudahnya orang meninggal dunia. Itulah amal terakhir dia. Saya sempat lihat sendiri dia duduk berzikir selepas subuh dan sempat sholat subuh di Masjidil Haram. Ya, tetapi dia mungkin tidak pernah tahu kalau itu adalah amal terakhir dia. Nah, begitulah kita semuanya. Kadang-kadang ada orang menganggap nanti dia meninggal kalau sudah tua sekali. Dari mana? Mana dia argumentasinya dia mana? Buktinya dia mana kalau dia akan umur sampai 80 tahun misalnya. Dari mana dia tahu dia masih bisa menjangkau amal yang sesudahnya? Kita tidak pernah tahu. Nah, ini poin yang harus kita garis bawahi. Jadi kalau kita berada di level yang terbawah, yaitu kapan orang minta kita kasih, maka jangan lagi membuka pintu untuk menolak orang yang minta, gitu. Kemudian yang kedua, level di atasnya adalah orang yang memberi tanpa diminta. Ya, ini kalau tadi kan diminta, ini lawannya. Orang memberi tanpa diminta. Misal kita lagi safar, kemudian kita membeli oleh-oleh, ada orang Masya Allah dermawan sekali. Diberikanlah buat keluarganya, buat ininya dan itu, misalnya dia bersedekah. Ada orang setiap ketemu temannya ada aja yang dibawa hadiah misalnya, ya, walaupun kecil. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi SAW, tahabu, saling memberikan hadiah maka kalian akan saling mencintai, gitu ya. Berarti ada orang yang memberi walaupun tidak diminta. Ada kami tahu di antara kerabat kami Masya Allah, dan Allah kasih keberkahan umur. Sampai sekarang sudah sangat tua, umurnya masih panjang, badannya masih sehat. Salah satunya keberkahan suka sedekah. Tidak pernah beliau datang ke rumah keluarga, orang yang mampu atau tidak mampu, kecuali pasti dia berbagi. Dia selalu berbagi. Maka ini level yang kedua, ya, daripada kedermawanan itu, suka memberi walaupun tidak diminta. Level yang di atasnya, yang ketiga, yang tertinggi adalah itu tidak pernah menolak orang yang minta. Tidak pernah menolak. Dan selalu memberikan maksimal yang dia miliki. Ya, ini yang disebutkan kalau Nabi SAW tidak pernah menolak siapapun yang minta. Dan kalau memberi tidak pernah setengah-setengah. Ya. Contoh misalnya Nabi Muhammad SAW pernah menerima kurma yang baru dipanen, berkeranjang-keranjang, banyak sekali di masjid di bawah, di masjid beliau SAW. Lalu baru saja dibagi, belum beliau cicipin satu butir kurma pun, tiba-tiba ada orang-orang yang datang minta. Maka Nabi SAW memberikan per orang satu keranjang. Cukup besar, keranjang itu berat sekali, gitu kan, penuh dengan panenan kurma. Maka bukan dikasih sekilo, beberapa butir, misalnya kayak kita punya makanan kita kasih cuma beberapa potong, misalnya ini memang dikasih maksimal. Sehingga orang yang kita beri itu sudah tidak ada celah lagi dia untuk menilai kita buruk misalnya. Atau memang kebutuhan dia terpenuhi semuanya. Sebagai contoh misalnya di bab ini juga, kalau misalnya ada orang datang minta kepada kita, tolong bantu saya, anak saya sakit misalnya. Kalau kita hanya kasih saja, berarti kita masuk di level pertama. Kalau kita suka cari siapa yang kira-kira butuh lalu kita penuhi kebutuhannya, berarti kita masuk level kedua. Tapi kalau kita mencari orang, kemudian kita temukan orang yang butuh bantuan, misalnya dia datang atau kita mendatanginya dan kita tahu dia misalnya butuh membiayai anaknya atau utang dia 1 juta rupiah. Namun kita tidak cukup sampai itu, kita memaksimalkan bantuan tersebut. Kita tanya anaknya sekolah di mana, butuh apa lagi, mungkin kita ke rumahnya mungkin atapnya sudah mau roboh, kita perbaikin. Jadi kita memberikan sesuatu yang membuat orang sudah tidak tahu lagi harus berterima kasih seperti apa. Nah, ini level kedermawanan yang sangat tinggi. Ya, ini sangat tinggi. Kami itu ada di antara jemaah kami, Masya Allah, dia suka nyari memang. Sampai dia bilang sama saya, Ustaz, saya sudah ketagihan dengan sedekah. Karena saya lihat betul setelah dengar ceramah antum, bagaimana sedekah itu betul-betul berefek luar biasa mendatangkan rezeki. Saya hanya duduk di rumah bisa dapat miliaran setiap bulan. Dia bahasakan gitu, saya cuma transaksi segala macam, mudah sekali dan dapat gitu. Salah satunya adalah karena suka mencari orang dan membantu. Bahkan polanya beliau cari orang, kemudian dikasih sama dia kira-kira apa nih, orang ini punya keterampilan apa. Misalnya dia bisa bawa mobil, diberikan mobil, dijadikan suruh modal, udah nggak usah dikembalikan. Dibukakan usaha apa, kemudian berjalan gitu ya. Seperti itu bantuan yang mungkin jarang orang berpikir. Nah, seperti inilah mungkin yang dimaksud dengan level kedermawanan yang luar biasa itu. Ya. Nah, itu yang dikatakan Nabi SAW tidak pernah menolak. Nah, kita bisa lihat atau dengarkan ada poin penting berhubungan dengan kedermawanan. Jadi bukan hanya sekedar pesan nanti di Ramadan kita perbaiki skill kita, tapi fahami baik-baik bagaimana kedudukan sedekah dan juga kedermawanan dalam Islam. Ada satu ulama bernama Ibnu Abi Al-Ja'ad rahimahullah. Beliau mengatakan sesungguhnya sadarilah dan yakinilah
sedekah itu yang dikeluarkan benar-benar menghilangkan 70 pintu keburukan. Sekali Bapak Ibu keluarin sedekah, menurut beliau itu pasti akan menghilangkan dari kita 70 pintu keburukan. Apa saja mara bahaya yang bisa menimpa bisa hilang dengan sedekah. Makin besar pengorbanan kita, maka makin aman kita dari mara bahaya. Kemudian Yahya bin Mu'adz rahimahullah, seorang ulama lain berkata, tidaklah saya mengetahui satu biji yang bisa mengimbangi gunung dunia kecuali sedekah. Maksudnya tidak ada perbuatan yang kecil. Ketika sedekah misalnya sepotong roti, sepiring makanan, selembar baju misalnya, atau uang berapa rupiah gitu ya. Itu ternyata balasannya bergunung-gunung. Karena memang ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, sesungguhnya Allah akan menumbuh dan merawat sedekah kalian sebagaimana seseorang dari kalian merawat dan membesarkan anak kuda atau anak untanya. Sampai akhirnya membesar menjadi seperti gunung. Jadi sedekah itu dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada kita sedekah hari ini 1.000 rupiah, 1 juta rupiah kemudian dikembalikan oleh Allah dengan jumlah yang sama, itu tidak ada. Tapi Allah akan besarkan, Allah akan tumbuhkan sampai menjadi seperti gunung. Maka beruntunglah orang yang hidup dengan sedekah itu. Ya. Sampai banyak sekali hadis yang menyebutkan tentang orang selamat karena sedekahnya. Disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam kitab Targhib Tarhib yang disahihkan oleh Syekh Albani, ada seseorang, kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, dia ahli ibadah. Dia ahli ibadah. Dia beribadah kurang lebih 60 tahun. Di tahun ke-61, datang seorang pelacur mengganggu dia, menggoda dia. Sehingga dia tergoda dan dia berzina 6 hari. Begitu disebutkan dalam hadis. 60 tahun ibadah, tidak pernah ada dosanya, tapi 6 hari berzina. Setelah itu, digoda oleh seorang wanita, dia tergoda, dia berzina 6 hari. Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala permalukan dia dengan dibongkar kemaluhnya itu, kemudian dia diusir oleh masyarakat sekitar. Dia pindah kota. Dalam kondisi dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kembali ke jalan Allah, dia menyesal perbuatannya, dia pindah ke negeri yang lain, sampai hidupnya sangat susah, miskin sekali. Tapi dia tahu hukum agama tidak boleh mengemis segala macam dalam keadaan darurat gitu ya. Dan dalam hadis yang lain disebutkan, kalau orang masih punya makan hari itu 1 kali nggak boleh mengemis. Kalau satu kali makan aja ada, nggak boleh mengemis. Kata Nabi SAW, siapa yang buka pintu mengemis, Allah bukakan baginya pintu kemiskinan gitu ya. Intinya dia duduk di satu tempat, kata Nabi SAW, dan di sebelah kiri kanan dia ada orang miskin yang sama dengan dia, kebetulan waktu itu sudah 3 hari tidak makan, kelaparan. Lalu dia dapat sepotong roti, orang kasih dia sepotong roti. Waktu itu, karena dia tahu di kiri kanannya kelaparan, maka dia belah 2 roti itu. Dia tidak kasih diri dia, dia kasih orang miskin di kanan kirinya. Tulus karena Allah, dia tidak ada lagi makanan kecuali itu. Dia maksimal dalam memberikan sedekah. Ini seperti masuk di level sedekah yang tertinggi tadi. Dia bersedekah walaupun dia bukan orang kaya, tapi dia cuma punya roti itu saja, dan dia akan kelaparan, mati kelaparan kalau nggak makan. Tapi dia dahulukan orang lain, dipotong 2 dikasih ke kiri kanannya. Lalu kata Nabi SAW, dia pun wafat. Lalu Allah menimbang amal ibadahnya yang 60 tahun dengan zinanya 6 hari. Ternyata zina 6 hari lebih berat dosanya. Kemudian Allah pun mendatangkan sedekah roti dia yang dia tulus memberikan sementara dia sangat butuh kepada 2 orang miskin, maka dua potong roti tersebut mengalahkan dosanya yang 6 hari. Jadi saking luar biasanya efek daripada sedekah itu, nggak main-main. Memang dia sebuah ibadah yang luar biasa. Makanya dia kecil tapi efeknya besar gitu ya. Tapi tentu riwayat-riwayat seperti ini nggak boleh seseorang dipermainkan oleh syaitan di pikiran lalu dia mengatakan, oh kalau gitu ya udah saya buat dosa aja nanti gampang sedekah. Nggak bisa begitu juga ya. Bukan itu pesannya. Tapi pesannya karena orang ini sudah taubat nasuha, kemudian dia berkorban di saat-saat genting, di situ Allah Subhanahu Wa Taala memberikan penilaian. Dan ini Allah punya cara. Ini nggak bisa kita jadikan sebagai bahan permainan. Lalu kita mengatakan, oh kalau gitu nggak masalah lah, saya buat dosa aja, saya zina, saya nanti saya sedekah. Nggak dipermudah seperti itu ya. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui niat dan maksud kita. Kemudian ada juga poin yang penting dalam masalah kedermawanan dan sedekah ini, perlunya kita membalik persepsi kita. Kalau selama ini kita selalu menganggap kalau ada orang yang butuh, keluarga atau orang lain, berarti kita anggap dia butuh, ya, dan justru kita yang tidak butuh, ini keliru.
Setiap kali ada peluang bersedekah, berarti sedang sampai kepada kita proposal dari Allah, tanda kutip ya, dari Allah SWT untuk investasi. Dan kita investasi jalan Allah tidak akan pernah ada ruginya, gitu ya. Itu Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, "Man dzalladzi yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifu lahu adhafan katsira." Siapa yang ingin meminjamkan Allah ya, di jalan Allah itu ya, bersedekah di sini, maka Allah akan lipat gandakan dengan lipat ganda yang banyak. Ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah Allah akan pinjam dari kami?" Kata Nabi SAW, "Iya." Maka dia pun akhirnya mensedekahkan kebun yang paling dia sukai, gitu ya. Itu contohnya. Maka kita harus paham baik-baik teman-teman sekalian, ada satu persepsi yang penting. Selalu jadikan peluang untuk bersedekah, baik ada yang minta atau kita yang pergi cari, itu peluang investasi kita. Itu investasi, tapi dengan Allah. Saya kasih contoh. Kalau seandainya Bapak Ibu ini, dalam pengajian kita seperti ini ada satu orang datang, kita tahu dia orangnya terpercaya, kemudian punya perusahaan yang maju dan sukses, lalu kemudian dia tawarkan kita semua, "Ayo, siapa yang mau investasi di perusahaan saya?" Kita tahu nih, mungkin berita nasional, investasi di perusahaan ini luar biasa, menguntungkan. Anggaplah dia dapat misalnya 5%, 70% dari margin, dari keuntungan ya. Tentu kalau dari modal nggak boleh, jadi riba misalnya. Maka kita sangat yakin, saya yakin kalau kita punya uang 1 miliar pun, kita berpikir daripada ditaruh di rekening, lebih bagus saya investasi sama orang ini. Dan kalau orang niatnya investasi, walaupun uang itu sebenarnya berkurang dari rekening dia dan keluar dikasih ke orang lain, dia tidak anggap kekurangan. Benar gak? Orang kan anggap, oh tetap ada uang saya, toh nanti modal saya akan kembali, keuntungan saya akan kembali. Padahal bisa saja dia tertipu, bisa saja rugi perusahaannya kalau bersama manusia. Nah, seperti itu investasi. Kalau orang anggap sedekah itu sebagai investasi di jalan Allah, dia tidak akan merasa kekurangan. Mau dia keluarkan 1 miliar pun, berapapun uang yang dia miliki, dia tidak rasa kurang. Tapi dia begitu yakin dengan keimanannya, dia sedang investasi di jalan Allah, dan Allah Maha Kaya. Allah itu memiliki alam semesta ini. Allah bisa melipat gandakan dengan sangat banyak. Selain dikembalikan dalam bentuk kebutuhan dunia, juga Allah akan memberikan pahala yang melimpah pada hari kiamat nanti. Nah, ini harus difahami. Makanya Al-Laits ibn Sa'ad namanya, rahimahullah, seorang ulama juga di masa dulu, berkata begini, "Barang siapa yang telah mengambil dariku suatu sedekah." Kalau ada orang yang aku kasih nih, sedekah apapun, baju, makanan, uang, segala macam. Kalau ada orang yang mengambil dariku suatu sedekah atau hadiah, maka hak dirinya atas diriku lebih besar daripada hak diriku atas dirinya. Maksudnya lebih pantas dia aku hormati daripada dia hormati aku. Kalau dia terima sedekahku, maka berarti aku lebih pantas hormati dia. Kan selama ini kalau kita terbalik kan. Sekarang kalau kita bantu orang, kita rasa kita punya jasa sama dia. Perhatikan mereka berbeda pemahamannya. Para ulama kita berbeda. Ada alasannya. Kenapa dia bilang kalau ada orang yang menerima sedekah atau hadiah dariku, maka hak dirinya lebih pantas, lebih tinggi daripada hak diriku. Dia bilang karena dia, penerima itu, telah menerima apa yang telah aku korbankan kepada Allah. Jadi dia anggap ini investasinya. Harus melalui orang ini, baru dicatat di buku amal saya. Baru diterima sebagai investasi di sisi Allah. Bisa ditangkap ya? Sehingga kalau kita faham ini Bapak Ibu sekalian, kita tidak lagi menunggu siapa yang minta. Kita selalu cari siapa yang harus kita bantu. Siapa yang harus kita beri. Karena kita akan terus investasi di sana sini dengan tujuan Allah datangkan. Berapa banyak orang yang diberikan kesehatan, panjang umur, bahagia rumah tangganya, anak-anaknya, bakti justru karena sedekahnya. Diselamatkan dari segala macam gangguan orang, gitu kan? Walaupun ada orang memfitnah, menyerang dia, Allah bisa bantu dengan sedekah itu. Allah bisa bantu dengan sedekah itu. Ini poin penting untuk kita garis bawah. Jadi persepsi itu harus diperbaikin dulu supaya kedermawanan ini maksimal dalam diri kita. Selama kita masih anggap orang yang kita bantu itu lebih butuh, ini keliru. Harus kita tahu kita lebih butuh daripada dia. Karena melalui dialah dicatat di timbangan amal kita. Kan gitu. Nah, ada satu ulama yang lain namanya Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau berkata pada orang-orang yang menerima sedekahnya. Jadi kebetulan ada orang-orang yang datang, lalu beliau kasih sedekahnya. Setelah orang-orang itu pergi, dia bicara, murid-muridnya lihat dan dinukil. Kata Fudail bin Iyad, ini ulama besar. Mereka, orang-orang yang bawa sedekah itu dikatakan mereka membawa perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa upah sedikit pun. Hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah. Coba lihat persepsinya ya. Jadi saya ulangi, kata Fudail bin Iyad, mereka ini orang-orang yang menerima sedekahnya,
ya, membawa perbekalan-perbekalan kita menuju akhirat tanpa upah sedikit pun, hingga mereka meletakkannya di atas timbangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaan, kok bisa dia bilang tidak ada upah padahal kan dia terima uang? Karena begini, kita kalau kasih ke orang miskin atau seseorang 1 juta rupiah misalnya, kalau kita pakai keimanan kita, kita akan paham ini Bapak Ibu sekalian ya, 1 juta itu tidak hilang, nilainya pun akan dibawa ke timbangan amal tapi melalui orang tersebut. Orang ini tidak dianggap pegang upah, kenapa? Karena 1 juta itu habis dia pakai, sementara nilainya tidak habis buat kita. Maka seakan-akan kita tidak bayar apa-apa ke dia. Dia pakai beli baju, dia bayar utang, dia beli obat, kan habis 1 juta itu. Tapi kita nggak habis. Kita akan diberikan balasan di dunia, balasan dalam bentuk juga rezeki yang kita butuhkan, apakah kesehatan, apakah kebahagiaan, apakah juga bisnis yang sukses, dan di akhirat maksimal dapat pahala. Nah ini poin penting yang harus kita garis bawahi. Persepsi ini harus diperbaikin. Sehingga mulai sekarang kita harus tanamkan dalam diri kita butuh sedekah. Kita yang butuh, pemilik harta ini yang butuh sedekah. Kita harus selalu keluarkan. Ingat, orang-orang muslim berpikir sedekah sebagai investasi. Orang kapitalis berpikir sedekah itu adalah pengeluaran. Makanya mereka pelit. Mereka punya prinsip menabung pangkal kaya. Kalau kita sedekah pangkal kaya, nggak ketemu. Nabung nyimpan, kalau sedekah keluar, nggak bisa ketemu antara Islam dengan kapitalis, gitu ya. Dan saya temukan banyak jemaah kita, masya Allah, yang pergi haji, pergi umroh, yang sangat dermawan, itu tidak luar biasa rezekinya, sampai kayak sudah tidak ada batasnya. Karena sering kasih orang. Kalau sedekah itu nggak pakai hitung-hitungan, gitu kan. Sedekah kemarin di Palestina datang, mereka sedekah luar biasa, di Madinah, di Mekah, luar biasa gitu, nggak ada perhitungan lagi. Karena memang mereka sudah tahu manfaatnya, jadi itu adalah investasi. Dan ada perkataan Abu Hatim rahimahullah menarik sekali. Seorang ulama lain berkata begini, bakhil itu adalah sebuah pohon di neraka. Bakhil, pelit, sebuah pohon di neraka. Sedangkan ranting-rantingnya ada di dunia. Maka barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-ranting bakhil itu, niscaya ia akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Dan sebagaimana lawannya, kedermawanan adalah pohon, sebuah pohon di surga, di mana ranting-rantingnya berada di dunia. Siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-ranting kedermawanan, maka ia akan membawanya ke surga. Dan surga itu tempatnya orang-orang dermawan. Nah ini, orang yang suka memberi itu ahli surga. Makanya Nabi SAW suka sekali bersedekah. Nah, nanti kita masuk di bahasan kita masa Ramadan. Ramadan masa pelatihan. Di situ genting-gentingnya kita lagi butuh untuk kita buka puasa, mau beli baju, tapi kita malah sedekah. Supaya kita terapkan 11 bulan ke depan. Nah ini luar biasa. Ya. Dan sebagian salaf yang lain, kalau kedatangan orang fakir, orang yang datang minta, maka mereka senyum. Nah ini coba bandingkan dengan kita. Kita kalau lihat orang yang sama muncul, ini kemarin baru kita bantu, kok dia lagi nih. Ini. Mungkin kita cemberut ya. Kalau mereka justru ya, kalau kedatangan orang yang minta sedekah, mereka senyum. Dan mereka berkata begini, selamat datang wahai orang-orang yang hadir untuk membawa perbekalan kami kepada Rob kami. Selamat datang, disambut. Sekarang ada satu syubhat yang harus kita perbaikin juga. Permasalahan Bapak Ibu sekalian. Apa bedanya kita memberi orang yang sama orang yang berbeda? Ada bedanya nggak? Kalau pakai iman pasti nggak ada bedanya. Karena target kita adalah sedekah. Mau orang yang sama atau orang yang beda, apa masalahnya? Syaitan biasa tanamkan syubhat di otak kita. Kok orang ini lagi, nah gitu. Kok orang ini minta terus ya? Mau dia atau orang lain bedanya apa? Nggak ada. Karena targetnya sedekah. Kalau target kita pujian orang, nah kita mau beda-beda orangnya pasti. Jadi kalau ada kerabat bapak ibu yang rutin minta, nggak apa-apa. Nggak ada masalah, malah lebih bagus. Kita udah punya satu sumber, seperti kalau kita investasi kita untung terus di perusahaan itu, kenapa kita pindah ke perusahaan lain? Kan gitu. Ya udah dia aja. Kan itu bagus misalnya. Makanya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu dalam sebuah riwayat dikatakan, setiap hari buka rumahnya pasti ada orang miskin minta-minta, dikasih sama dia. Satu waktu orang-orang miskin ini nggak ada yang datang, maka mereka keluar mencari mana orang-orang miskin biasa minta itu. Dicari, keliling, cari. Mereka merasa butuh dengan itu. Nah ini poin penting.
Sebagai penutup masalah kedermawanan, jadi ini perlu saya tekankan juga, perkataan ini menarik supaya kita tahu. Ali bin Abi Thalib berkata begini, ini nasihat penting ya, kalau orang punya harta. Barang siapa yang telah diberikan suatu harta oleh Allah, kata Ali radhiyallahu anhum, maka hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya. Jangan lupa kerabat-kerabat, silaturahim, kedua orang tua, paman, tante dan segala macam, sesuai dengan kemampuan kita. Kita lanjut hubungan silaturahim. Jangan begitu Allah bukain pintu rezeki lupa sama kerabat. Ya. Boleh kita bantu semampu kita tentunya. Ya. Tapi kita dahulukan kerabat dari orang lain. Kemudian memperindah jamuan untuk tamunya. Kalau dulu kita hanya bisa siapin teh hangat sama sepotong kue misalnya, sekarang kita sudah dibukakan pintu rezeki. Kita berikan dia main course makanan lebih bagus, gitu kan. Jadi memang kita memperindah jamuan buat tamu itu bagian daripada syariat. Karena kata Nabi SAW, siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, dia harus memuliakan tamunya, gitu kan. Dalam riwayat yang lain ada tambahan, dan juga memuliakan tetangganya, gitu kan. Jadi di sini memperindah jamuan tamu juga bagian daripada itu. Jangan begitu makin bagus ekonominya, makin eksklusif, makin gak ada tamu datang, ya, makin pelit, makin anggap sibuk dan segala macam. Yang ketiga, menolong seseorang yang membutuhkan. Kalau orang yang butuh, ya paling bagus tadi saya bilang kita jemput bola. Kita memang sengaja nyari orang yang butuh mana nih. Kita cari karena kita tahu itu investasi, ya. Tolong ini jangan masuk telinga kanan keluar telinga kiri nih, ya. Ini penting sekali. Jadi menolong seseorang yang membutuhkan. Kita sengaja mencari orang yang butuh dan kita membuat persepsi dalam diri kita kalau kita yang lebih butuh dari dia. Kemudian yang keempat, membebaskan tawanan. Ya, kalau ada tawanan-tawanan bisa dibebaskan karena mereka ditahan oleh musuh, maka itu juga termasuk. Kemudian selanjutnya Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang terputus jalan, Bapak Ibu sekalian. Misalnya ada orang datang dari Surabaya ke Jakarta, dia naik kereta, dirampok misalnya di stasiun. Dia mau pulang gak ada lagi duitnya, dia datang kepada kita. Bapak Ibu tolong bantu saya cuma butuh uang untuk transport pulang. Itu setan pasti bisikin tuh, bener gak nih, ya, apalah. Lawan itu. Tugas kita bantu. Innamal a'malu binniyat. Semua sudah niatnya. Kita niatnya sedekah. Kalau dia niat bohong, itu urusan dia sama Allah. Saya sudah pernah kasih contoh di pengajian kita itu ya. Kalau di pengajian kita ini ada orang datang bawa proposal masjid nilainya 100 juta. Bapak Ibu nyumbang yuk 100 juta. Ada masjid di Jawa Tengah misalnya. Kita nyumbang semua. Sebulan kemudian kita tahu orangnya menipu. Rugi kah kita? Enggak. Innamal a'malu binniyat. Niat kita nyumbang buat masjid, sudah dapat pahalanya walaupun masjid belum dibangun. Dia sesuai dengan niatnya, dia maling akan dihukum dengan malingnya. Lalu kenapa merasa rugi? Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ini sahabat perlu kita renungi dan jadikan suri teladan dan pikirkan bagaimana sikapnya. Beliau suka sekali membebaskan budak. Beli budak di pasar, masa itu ada perbudakan. Karena ada hadis tentang keutamaan bebasin budak ya, masa kita sudah tidak ada sekarang. Tapi Nabi SAW mengatakan, siapa yang bebasin budak, seorang budak muslim, budak itu biasanya tawanan perang, orang yang dirampok di jalan, dibawa ke pasar, budak diperjualbelikan, di masa dulu ada. Sekarang setelah perang dunia kedua sudah dihapus. Kata Nabi SAW, siapa yang bebasin budak, maka dia akan dibebaskan dari api neraka, badan, seluruh anggota tubuh dengan badan orang yang dibebaskan itu, mata dengan mata, mulut dengan mulut, telinga dengan telinga, sampai kemaluan dengan kemaluan. Artinya kalau kita bayar beli seorang budak di masa itu, kita mengatakan lalu kamu bebas karena Allah. Begitu aja, kata-kata itu bebas deh, sudah tidak lagi bisa diperjualbelikan. Nah, Abdullah bin Umar ini suka sekali kalau ada uang beli budak lalu dididik sama beliau. Diajarin sholat, diajarin segala macam agama. Dan kalau dia lihat ada budaknya yang alim, misalnya azan laki-laki itu selalu di saf pertama, tidak pernah ketinggalan sholat sunnah, puasa-puasa sunnah, dia rajin sekali. Abdullah bin Umar bebaskan, kamu bebas karena Allah. Maka banyak budak-budaknya jadi baik. Karena memang itu syarat bebas oleh Abdullah bin Umar. Lalu ada yang bilang begini, wahai Abdullah bin Umar, bisa saja mereka menipu anda. Mungkin dia pura-pura, yang penting dia bebas, pura-pura saleh. Kata Abdullah bin Umar, kalau kami ditipu jalan Allah enggak masalah. Kalau kami ditipu di jalan Allah enggak masalah. Kita ini ditipu oleh orang dengan performanya. Ternyata dia bohong, pura-pura. Lalu dia pergi, enggak apa-apa. Selama itu di jalan Allah. Karena tetap kita diberikan balasan sesuai dengan niat kita. Dia dibalas sesuai dengan niatnya. Jelas nggak ini? Ngangguk-ngangguk Allahu a'lam ini. Jangan lagi pulang dari sini sebentar di lampu merah ada orang miskin. Ah kayaknya bohong nih.
kayaknya nggak benar. Sebentar tetangga datang bawa anaknya, waduh kayaknya kemarin sudah saya bantu, segala macam. Ya. Iya saya ulangi, Ali mengatakan, barang siapa yang telah diberikan suatu harta oleh Allah, maka hendaklah ia menyambung kekerabatan dengannya, memperindah jamuan untuk tamunya, menolong seseorang yang membutuhkan, membebaskan tawanan, ibnul sabil, orang terputus jalan. Kemudian selanjutnya orang-orang fakir miskin. Ya. Para mujahidin, ini semua dibantu. Usahakan kita tahu ada hak mereka, kita investasi lagi. Terima dari Allah, kita investasi lagi dari Allah, supaya dapat lebih banyak, nah begitu terus. Ya. Tapi jangan pernah berprinsip begini ya, saya sekarang cuma 1 juta, Allah janji balas 10 kali, berarti saya harus dapat 10 juta. Itu salah, bukan begitu. Karena rezeki itu bukan duit saja. Rezeki itu semua yang membuat roda kehidupan bisa berjalan. Bisa saja Bapak Ibu sedekah 1 juta, Allah kasih sehat 1 tahun. Misal gitu kan, Allah buat kebahagiaan kita 5 tahun, begitu-begitu. Yang tadinya kita harus kena mara bahaya, ditipu orang, tidak jadi kena. Nah begitu. Jadi jangan selalu uang saja pikirannya. Itu keliru ya. Karena rezeki itu luas sekali. Yang bisa membuat roda kehidupan berjalan namanya rezeki. Uang salah satunya, substansialnya. Jadi jangan selalu berharap kasih uang di jalan Allah, dibalas uang sama Allah. Pasti banyak yang lainnya. Ada yang lebih berharga daripada uang. Bukankah kesehatan lebih berharga daripada uang? Sekarang kalau ada orang kaya raya tapi stroke. Kaya raya tapi nggak bisa makan karena kena mah kronis, misal. Belum tentu uangnya, dia mau bayar apapun belum tentu bisa, ya? Dan segala macam hal lah, gitu ya. Nah seperti itu. Itu bagian Ali bin Abi Thalib membagi 2 statement beliau. Yang pertama tadi, siapa yang dikasih uang, harta oleh Allah, perbaikin semuanya. Silaturahim, bantu orang miskin, ibnu sabil, mujahid, segala macam tadi ya, bantu semuanya. Lalu beliau mengatakan ini juga penting ya. Beliau bilang, dan hendaklah dia bersabar atas musibah yang menimpa hartanya. Bisa saja orang utang nggak bayar, tidak semua investasi itu menguntungkan. Memang begitu. Jadi jangan selalu berpikir, oh kok saya diuji ya, kok memang ada ujiannya. Tapi tidak semuanya, gitu kan. Makanya ada saja orang yang utang tidak bayar, itu ujiannya, sudah sabar saja. Gitu kan? Kalau dia tidak mampu, maafkan saja. Selesai gitu. Kita bisa bergerak di bidang yang lain gitu ya. Jadi dikatakan, dan dia bersabar atas musibah yang menimpa hartanya, karena dengan perkara-perkara itu semua, tadi memperbaiki hubungan kekerabatan, jamu tamu, tolong orang susah segala macam, dan sabar atas ujian hartanya, karena dengan perkara-perkara itu dia akan memperoleh kemuliaan dunia dan akhirat. Ini prinsip dasar memahami harta, begitu ya. Nah sekarang kita lihat bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW di dalam, Bapak Ibu sekalian, mengatur kedermawanan beliau, dan terutama di bulan Ramadan. Ada 2 buah hadis diangkat oleh Imam Nawawi dalam bab ini. Bab yang pertama, di hadis pertama nomor 1230 dari awal kita belajar, berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibrilu ajwadu bil khairi minar rihil mursala. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan saat didatangi oleh Jibril. Jibril biasa datang kepada beliau setiap malam di bulan Ramadan untuk bertadarus Al-Quran dengan beliau. Saat ditemu Jibril, Rasulullah SAW benar-benar lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Riwayat ini kita ambil pelajarannya dulu. Yang pertama, kedudukan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena sahabat ini dalam buku kita, beliau yang menyampaikan kronologis ya, dan sifat Nabi SAW ini, atau perbuatan Nabi SAW. Kemudian yang kedua, bahwasanya pentingnya seseorang itu mencontohi Nabi SAW dengan memaksimalkan Ramadan. Memaksimalkan Ramadan. Nabi SAW itu di Ramadan memang lebih giat beribadah dibandingkan bulan-bulan lain ya. Karena memang dijadikan sebagai peningkatan skill spiritualnya tadi. Ya. Kemudian pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang menjadi orang yang dermawan. Tadi sudah panjang lebar kita jelaskan masalah kedermawanan itu ya. Tentu itu sebagian kecil. Kalau kita mau bahas itu panjang lebar itu ya. Dan sekarang alhamdulillah masih berjalan bedah buku keajaiban sedekah dan istighfar. Itu sudah ada juga di playlist YouTube kami ya. Jadi Bapak Ibu yang belum
subscribe untuk Hadits Basalam Official di YouTube itu di subscribe aja, dan juga bisa ditekan loncengnya supaya nanti Bapak Ibu dapat notifikasi. Nah, kalau sudah di subscribe itu nanti ada di bawahnya ada beranda, ada short, ada podcast, ada playlist. Nah, playlist itu diklik, nanti cari tentang bedah buku keajaiban sedekah. Itu lebih dari 50 kajian kitab kok. Termasuk bahasan Riyadhus Shalihin ini semua sudah kita folderkan di situ. Jadi bisa nanti dipelajari gitu ya. Nah, di sini kita perlu garis bawahi bahwasanya pelajaran ketiga yang bisa diambil adalah pentingnya seseorang menjadi orang yang dermawan, dan ini sifatnya ahli surga, sifatnya Nabi Muhammad SAW, sifatnya orang-orang beriman gitu ya. Dan ini luar biasa, mereka bahkan menjadikan sedekah ini sebagai penebus dosa-dosa mereka. Pernah satu kali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beli sebuah kebun kurma, dan kebun itu ranum sekali, buahnya banyak dan lagi pas mau panen. Umar bin Khattab karena kagum keliling-keliling lihat pohon-pohon itu, dan subhanallah waktu itu masuk waktu asar karena belum ada mikrofon kayak kita, belum ada handphone bisa ada pengingat sholat gitu ya. Lagi di kebun rindam sekali dan segala macam, dia lagi jalan. Nah, pada saat dia lagi nikmatin itu rupanya lewat sholat asar. Umar pas keluar dari kebunnya mau pergi ke masjid, orang sudah bubar. Hanya ketinggalan sholat jamaah pertama aja nih ya. Maka Umar bin Khattab jual kebun itu dan disedekahkan semua. Dijual semua, disedekahkan. Karena rupanya harta itu bisa membuat dia lalai dari ibadahnya. Coba begitu mereka. Pernah dengar kisah Nabi Sulaiman alaihissalam kan? Nabi Sulaiman pernah dalam riwayat Bukhari disebutkan beliau bermain dengan kuda-kuda kerajaannya. Kuda kerajaan pasti indah sekali gitu ya, dan punya keterampilan. Dia lagi main rupanya lupa sholat asar. Begitu dalam hadis disebutkan. Akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam bertobat kepada Allah dan menyembelih semua kuda-kuda itu lalu sedekahkan dagingnya di jalan Allah. Mereka tidak mau harta itu justru menjadi penghalang mereka untuk ibadah kepada Allah. Jadi mereka tidak letakkan hati mereka, harta itu di hati mereka, tapi harta itu diletakkan di tangan. Saya pernah bergaul dengan seorang yang saya tahu, menurut saya alim gitu ya. Dia pernah berdoa dan saya dengar. Dia mengatakan kurang lebih artinya, ya Allah jadikanlah harta-harta di tangan kami bukan di hati kami. Jadi selalu saja digunakan saja dan disedekahkan. Tidak masuk dalam hati, kehilangan pun gak ada masalah. Ya. Tidak jadi beban kalau orang-orang beriman itu. Kemudian pelajaran yang keempat, pentingnya mempelajari Al-Quran. Ya. Pentingnya mempelajari Al-Quran terutama di bulan Ramadan dan juga di luar Ramadan tentunya. Tapi di bulan Ramadan ini jadikan sebagai bulan untuk membaca Al-Quran. Ya. Ini pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang pertama. Tentu potongan akhir hadis ini penting juga digarisbawahi, itu masuk dalam potongan yang sebelumnya ya, faedah yang sebelumnya, bahwasanya perlu seseorang muslim itu dermawan, itu karena dikatakan dan Nabi SAW lebih dermawan ya daripada angin yang berhembus. Kita tahu angin berhembus itu cepat sekali. Nah, artinya Nabi SAW itu kalau masalah sedekah ini nggak ada tunda-tunda, nggak pakai berpikir, pokoknya orang minta kasih ya. Ingat ya, orang minta kasih ya. Benar ya. Ya. Ya, terutama ibu-ibu ini ibu-ibu masalah ini ya. Karena kalau sudah pegang duit susah keluar. Harusnya sedekah gitu ya. Termasuk buat suami sendiri ya. Jangan sampai sudah 10 tahun nikah beli baju kaos saja nggak pernah buat suaminya. Tapi selalu minta dibeliin bunga, dibeliin segala macam itu. Baik, hadits nomor 2 nomor 1231 dari awal kita belajar berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-laila wa aykadha ahla wa shadda al-mi'zar. Bila 10 akhir Ramadan telah masuk, maka Rasulullah SAW hidupkan malam, membangunkan keluarga beliau dan mengencangkan sarung beliau. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalau hadis pertama tadi menyinggung masalah kedermawanan beliau dan belajar Al-Quran, kalau ini lebih kepada berbuat kebaikan secara umum. Kita lihat judul bab kita ya, kan bab kedermawanan kemudian berbuat kebajikan dan memperbanyaknya di bulan Ramadan. Nah, di riwayat kedua ini membahas tentang masalah kebaikan secara umum, ketaatan secara umum. Kita langsung lihat terjemahannya di sini. Bila 10 terakhir Ramadan telah masuk, Rasulullah SAW menghidupkan malam, membangunkan keluarga beliau dan mengencangkan kain sarung beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini muttafaqun alaih. Saya sudah pernah jelaskan ya. Bisa dilihat muttafaqun alaih itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Artinya disepakati, hadis ini disepakati oleh kedua orang ini. Dari hadis ini kita belajar yang pertama kedudukan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya.
dan sebaiknya setiap muslimah selalu menjadikan istri-istri Nabi sebagai suri tauladannya. Khadijah, Aisyah, Sofia, Juwairiyah, semua itu harus dihafal nama-namanya, ya. Kemudian juga diikuti kisah hidupnya, ya. Sehingga kita betul-betul bisa mendapatkan langsung pelajaran dari para pendamping Nabi, gitu ya. Itu nggak gampang, gitu ya. Karena Nabi SAW pasti mendidik mereka dengan sangat baik. Maka mereka adalah yang jadi contoh. Cuma memang yang perlu digarisbawahi, yang saya kadang-kadang tangkap ya, tidak semua, tapi karena saya tangkap ini, yang dinukil tentang Aisyah cuma cemburunya. Ya. Apa Aisyah? Cemburu. Ya, Aisyah pernah cemburu terus. Mereka nggak bahas keutamaan Aisyah yang banyak. Aisyah adalah wanita nomor 1 paling banyak meriwayatkan hadis. Aisyah adalah istri Nabi yang paling Nabi cintai. Paling banyak orang yang belajar agama Islam melalui Aisyah, gitu ya. Itu dinukil. Bahkan hadis-hadis tentang kecemburuan Aisyah itu adalah di awal hadis. Endingnya itu Nabi menegur. Tapi banyak orang yang diambil cuma awal potongan hadis tentang cemburuan Aisyah. Dia tidak lihat bagaimana Nabi menegur Aisyah, gitu kan? Di akhir hadis. Dan yang jadi hukum adalah teguran Nabi. Aisyah pun tidak mengulangi pada saat sudah ditegur. Nah, itu yang perlu kita garis bawahi, ya. Kemudian pelajaran yang kedua, tentu kalau kita mencintai Aisyah berarti kita sama saja mencintai Rasulullah. Ya, kita mencintai orang yang ya dicintai oleh seseorang, berarti kita mencintai orang yang mencintainya. Nah, seperti itulah, ya. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa diambil, bahwasanya Nabi SAW betul-betul menghidupkan maksimal 10 terakhir Ramadan. Oleh karena itu, mumpung masih jauh Ramadan, dari sekarang sudah siapkan baju lebarannya. Bukan 10 terakhir Ramadan sibuk di mall, di pasar, cari tukang jahit. Sekarang masih murah kain, tukang jahit masih banyak kosong orderannya. Untuk Ramadan nanti, untuk lebaran, tidak apa-apa, gitu kan. Contohnya kalau mau jahit, cari baju dari sekarang. Gak usah nanti di 10 terakhir Ramadan yang memang harus kejar Lailatul Qadar. Malam-malam ganjil, semua mall penuh, semua jalan penuh. Ini bukannya masjid, ya. Di Indonesia kayak suatu tradisi, di awal Ramadan penuh, Masjid Istiqlal penuh, masjid terakhir-terakhir sudah kosong. Banyak kosong, gitu ya. Padahal sebenarnya Nabi SAW lebih menghidupkan 10 terakhirnya dengan ibadah, gitu ya. Kalau hanya sekedar menyiapkan kue-kue segala itu gak sulit, apalagi sekarang online segala macam, semua simpel, gitu ya. Kenapa harus mengganggu ibadah kita? Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun plus 4 bulan. Ini rugi sekali kalau hilang, ya. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil adalah pentingnya seseorang menghidupkan malam hari dengan sholat malam, terutama di 10 terakhir Ramadan. Apakah dengan tarawih atau dia hidupkan dengan qiyamul lailnya. Tarawih berarti sholat malam yang dimajukan setelah ba'diyah isya, qiyamul lail nanti di akhir malam. Nah, kalau di Mekah sama Madinah di 10 terakhir itu dua-dua dilakukan. Jadi habis ba'diyah isya ada tarawih. Kalau yang pernah umroh akhir Ramadan pasti tahu itu, ya. Nanti setelah itu mereka nggak ada witir. Imamnya nggak witir, dia sholatnya 10 rakaat. Kalau dulu waktu masih 20 rakaat biasanya, ya, bahkan 23 rakaat. Ada witir di awal, ada witir di akhir. Tapi sekarang sudah tidak. Sekarang cuma 10 rakaat, mereka berhenti. Habis itu nanti jam setengah 1 atau jam 1 malam mereka qiyamul lail lagi. 13 rakaat itu ada witir. Jadi kalau digabung semua 23 rakaat. Jadi dua-duanya. Dan ini Allah alam pendapat yang kami juga cenderung boleh mengerjakan lebih dari 11 rakaat sholat malam itu, ya. Pelajaran selanjutnya yang bisa diambil, yaitu pentingnya seseorang juga peduli dengan keluarganya. Suami pada istri, istri pada suami, orang tua pada anak. Diajak ibadah, jangan ibadah sendirian. Berapa banyak ibu-ibu yang sholat, anak perempuannya gak sholat, pembantunya gak sholat, suaminya juga gak sholat. Atau suami sibuk sholat, istrinya gak ditanya sholatnya, anaknya gak tanya. Ini salah ini. Harusnya diajak mereka. Makanya dikatakan sini wa aikadha ahla. Nabi bangunkan istrinya, keluarganya. Ada sebuah hadis yang menjelaskan semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun malam, dia mau sholat tahajud, kemudian dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya nolak, lalu dipercikan air di wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang istri kalau bangun malam, dia mau sholat tahajud, dia bangunkan suaminya. Kalau suami nolak, dipercikan air di wajahnya. Dan kalau keduanya bangun sholat berjamaah, maka dua-duanya akan dicatat sebagai laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir. Itu kalau sholat berjamaah. Nah, ini sebenarnya keromantisan yang benar orang dalam ibadah, gitu ya. Yang terakhir adalah dikatakan juga beliau mengencangkan kain sarungnya. Ini bahasa kiasan. Maksudnya lebih giat lagi dalam ibadah.
lebih giat lagi dalam ibadah. Nah, seperti itu kurang lebih gambaran tentang masalah bab ini tentunya. Allahu a'lam. Baik, sampai sini bahasannya. Kedepannya insya Allah kita akan lanjutkan bab baru, bab ke-219. Larangan mendahului Ramadan dengan puasa setelah melewati pertengahan Sya'ban, kecuali bagi orang yang menyambungnya dengan puasa sebelumnya atau bertepatan dengan kebiasaannya. Misalnya kebiasaan adalah puasa Senin Kamis lalu bertepatan dengan hari tersebut. Nanti akan kita bahas itu insya Allah dan beberapa bab di pertemuan akan datang. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Bijak, meneduhkan hati, mencerahkan jiwa.